Gimana caranya jadi anak muda yang dihormati dan disukai banyak orang, yang gampang dapat teman, gampang bergaul, dan jadi magnet yang menarik banyak orang di sekitar lo? Tenang bro, kali ini gua kasih 7 superpower yang kalau dikuasai sama anak muda di awal 20-an sampai akhir 20-an, bisa bikin lo kelihatan beda dari 99% temen lo. Kebanyakan, cowok menguasai 7 jurus ini saat dia udah dewasa, udah masuk 30-an. Jadi, kalau lo bisa menguasainya dengan lebih cepat, dijamin teman-teman lo bakal respect banget sama lo. Dan cewek juga bisa ngeliat lo sebagai sosok yang beda. Lo bakal jadi anak muda yang lebih matang, lebih dewasa, dipercaya banyak orang, dan pada akhirnya akan banyak juga orang yang suka, sayang, dan hormat sama lo. Superpower pertama, apresiasi. Tahu nggak bro, kebanyakan anak muda kalau di tongkrongan sukanya ngapain? Suka ngehina, ngeceng-cengin, ngetawain temennya sendiri. Gak salah sih, kalau niatnya buat seru-seruan. Tapi, kalau lo mau sedikit beda dari mereka, lakuin apresiasi bro. Kasih pujian, kasih kata-kata yang bikin orang lain senang dengarnya. Semua orang suka dipuji bro. Dan walaupun kelihatannya senyum-senyum aja saat diketawain, sebenarnya di satu sisi mereka juga dirasa nggak suka dalam hati. Jadi, kalau lo bisa jadi sosok yang mengapresiasi, kasih pujian di saat yang tepat, itu bakal bikin mereka lebih suka sama lo. Contohnya gini, saat lo lihat teman lo rajin ibadah, jangan dibilang so alim lo, atau paling bentar lagi balik nakal lagi. Tapi ucapin ke dia, keren bro, lanjutkan ya. Sebagian besar orang itu gak cukup dapat apresiasi bro. Mau di rumah, mau di lingkungan kerja, mau di pertemanan, mereka lebih banyak diserang, ditegur, dimarahi, dinyinyirin. Makanya, saat lo bisa jadi sosok pria yang bisa mengapresiasi, orang-orang bakal ngeliat lo sebagai pria yang berbeda dan bakal lebih seneng sama lo. Superpower kedua, empati. Artinya, menempatkan diri di posisi lawan bicara lo. Kalau ada orang yang cerita sama lo bro, pas dengerin, lo bayangin ada di posisi mereka. Jadinya, gak menghakimi, gak nyalah-nyalain, gak bikin mereka sakit hati dan males cerita sama lo. Contohnya gini, ada temen lo yang cerita dia baru di PHK. Kebanyakan orang pasti langsung nyalah-nyalain. Ya lo males sih, atau udah gue bilang, lo gak cocok kerja di situ. Cara yang lebih enak, dengerin dulu ceritanya sampai selesai. Jangan disela, jangan dipotong. Biarin dia tuntas dulu ceritanya. Biarin dia ngerasa lega tanpa perlu lo hakimi. Terus habis itu bayangin, kalau lo lagi di PHK, terus lo cerita masalah lo sama orang lain, apa yang lo pengen dengar dari orang yang lo ceritain? Pasti kata-kata yang bikin lo jadi semangat kan? Yang bikin lo gak ngedrop, yang bikin lo punya energi buat bangkit lagi dan cari kerjaan yang lebih baik. Makin disalah-salahin, diserang-serang, bukannya lo bisa jadi lebih baik, yang ada malah makin jatuh. Jadi inget ya bro, saat ada orang lain cerita, bayangin posisi lo ada di orang yang cerita sama lo. Terus bayangin juga apa yang pengen dia denger dari lo. Superpower ketiga, memotivasi. Lo bisa menguatkan orang yang sedang jatuh terpuruk. Kebanyakan cowok, kalau lihat orang lain jatuh, malah diketawain, dihina-hina, dijadiin bahan gosip. Kalau lo bisa membesarkan hati, menguatkan hati orang yang lagi jatuh terpuruk, lo akan beda banget bro. Orang akan salut sama lo. Dan suatu saat, ketika orang yang jatuh tadi bisa bangkit dan sukses, dia akan selalu ingat sama kata-kata baik dan motivasi yang lo kasih ke dia saat masih susah. Lo akan dapat sosok sahabat, sekaligus sosok manusia yang respect sama lo. Cara memotivasi yang baik gimana? Sesimpel kasih kata, semangat bro, atau gue yakin lo bisa. Mungkin juga, selamat berjuang bro. Superpower keempat, bisa menerima kritik. Gak langsung tersinggung, tersulut, dan defensif saat ada kritik dari orang lain. Kita kan udah bahas ya bro, masyarakat kita itu memang lebih suka mengkritik, lebih suka nyinyir dan nyalah-nyalain daripada kasih semangat dan apresiasi. Nah, kalau lo menanggapi kritik dengan emosi, capek sendiri bro. Orang juga malah makin kesel sama lo, ngerasa lo ngelawan dan gak bisa dibilangin. Jadi solusinya gimana bro? Bedakan kritik yang lo terima jadi dua. Pertama adalah kritik yang merusak, yang lo tahu niatnya cuma buat ngejatuh-jatuhin lo dari orang yang memang udah benci sama diri lo. Buat kritik yang merusak ini, anggap aja angin lalu. Anggap aja gonggongan anjing yang gak perlu lo pikirin. Karena kalau dipikirin, percuma bro. Dia awalnya ngomong itu udah gak baik. Kedua, jenis kritik yang membangun, yang walaupun penyampaiannya pedas, mungkin gak enak, tapi lo tahu itu benar. Saat lo menerima kritik kayak gini, bilang aja terima kasih ke dia. Dijamin, dia justru bakal kaget dan respect setelah lo tahu bisa menerima masukan. Bro, mana bisa kayak gitu? Gua kan kesel dikritik. Anggap aja gini bro, saat lo menerima kritik yang membangun, orang itu bukan lagi menyerang lo, tapi menyerang sifat buruk yang lo punya.
yaitu sebenarnya sedang bantuin lo buat jadi lebih baik bro. Jadi, gak perlu marah ya. Superpower kelima, berani mengakui kesalahan. Zaman sekarang, cowok kalau salah banyakkan ngeles, banyak klarifikasi, cari pembenaran, cari pembelaan, bahkan banyak yang gak ngaku, padahal udah jelas-jelas salah. Nah, kalau lo bisa jadi cowok yang mengakui kesalahan, gak takut minta maaf duluan, orang justru jadi respect sama lo. Mereka bakal melihat kalau lo punya jiwa satria, bukan jiwa pengecut yang selalu mau benar sendiri. Memang berat, malu, bahkan mungkin sakit bro. Tapi mulai sekarang, kalau salah, biasakan buat mengakui kesalahan dengan ikhlas dan dengan lapang dada. Percaya deh, ini justru efek jangka panjangnya akan bikin orang salut dan respect sama lo. Superpower ke-6, menghindari debat, omong kosong, dan bohong, tapi lebih fokus ke pembuktian. Udah ngerti kan sekarang? Kebanyakan orang sekarang itu lebih suka menyerang dan menjatuhkan orang lain. Jangan habiskan energi lo buat mendebat mereka. Percuma bro, debat sebagus apapun, kalau keyakinan mereka tentang lo udah fix, sampai berbusa-busa pun gak akan ada gunanya. Dan debat cenderung memancing kita buat mengucapkan kebohongan dan omong kosong. Cowok yang hobinya debat, omong kosong, dan bohong, lama-kelamaan akan tampak keburukannya di mata orang lain. Jadi, lebih baik fokus ke pembuktian. Kalau dibilang malas, tunjukin kalau lo giat dan rajin bekerja. Kalau dibilang miskin, pakai energi kemarahan yang lo rasakan. Buat kerja segiat-giatnya, secerdas-cerdasnya. Tampar mereka pakai fakta saat lo udah sukses nanti. Cowok yang sedikit bicara tapi banyak aksi, banyak bukti nyata, akan selalu jadi pria yang dihormati dan disegani sama banyak orang. Ketujuh, ini agak berat dan perlu diperjuangkan. Lo bisa melakukan semua poin dari 1 sampai 6 tadi karena memang tulus dari dalam hati. Bukan karena sekedar ada maunya atau pengen pencitraan, bukan dengan niat pengen terlihat keren di mata orang lain. Intinya, gak dapat balasan yang diharapkan pun, lo tetap ngelakuin hal-hal tadi karena lo yakin itu adalah hal yang baik. Kalau semua ini lo lakuin pas cuma ada maunya, lo akan dilihat orang sebagai penjilat bro. Lama-lama, orang juga akan gak respect. Misal, lo cuma nunjukin apresiasi ke orang-orang yang di atas lo, ke bos-bos atau orang-orang penting, atau cuma berempati sama cewek-cewek cantik aja. Sama orang lain, lo judes dan galak minta ampun. Kalau nggak tulus, nggak ada gunanya bro lo lakuin. Ini memang berat, ini memang susah, apalagi di awal. Tapi, kalau lo biasakan untuk ngelakuinnya, dan lo ngelakuin karena yakin hal ini adalah hal yang benar, nggak mengharapkan balasan apapun dari sikap yang lo tunjukin ini, lama-kelamaan, ini akan jadi sifat bawaan yang tertanam dalam diri lo bro. Godaan untuk bisa konsisten ngelakuin hal ini cukup berat. Apalagi karena lo bakal jadi beda. Mungkin dianggap aneh karena lo nunjukin hal yang gak banyak dilakuin orang lain. Tapi saat lo udah berhasil menanamkan ke-6 superpower ini, dengan ketulusan, lo gak akan pernah lagi kesulitan bergaul, gak akan pernah lagi kesulitan berteman, dan akan selalu dihormati sama orang lain. Lo udah sadar, udah bisa nerapin ini di usia muda, udah lo tanamkan dalam diri sebelum masuk umur 30-an, dijamin bro, hidup lo bakal menyenangkan, karena bakal ada banyak orang yang sayang, hormat, dan membantu lo. Recap, kesimpulan ya bro, 7 superpower yang bisa bantu lo disukai, dihormati, dan disayangi orang lain di usia muda. Pertama, biasakan apresiasi, kasih pujian ke kebaikan yang dilakukan orang lain. Kedua, empati saat mendengarkan. Ketiga, bisa memotivasi orang yang sedang jatuh terpuruk. Keempat, bisa menerima kritik tanpa baper. Kelima, berani mengakui kesalahan. Keenam, fokus ke pembuktian, hindari debat dan omong kosong. Ketujuh, melakukan semua hal ini dengan tulus, bukan karena pengen pencitraan atau karena ada maunya. Penjelasan lebih lengkap, lebih detail, plus berbagai jurus-jurus lain yang gak kalah ampuhnya, udah gue tulis di ebook terbaru gue, yang judulnya Komunikasi Sigma. Ebooknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio, boleh bayar semampunya. Share juga di kolom komentar bro, kalau lo punya tips seputar pertemanan dan pergaulan, biar kita bisa saling belajar satu sama lain. Salam Every Human, semangat bro.